Selamat malam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Produk, Penetapan Harga dan Distribusi dalam Pemasaran Strategi. Sebelum memulainya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikada Ica Wirawati, nomor absen 29, dan rekan saya Ninengah Noni Suwandewi, nomor absen 28. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk mampu menyusun strategi pemasaran yang tepat agar dapat mempertahankan eksistensi sekaligus memenangkan persaingan di pasar. 3 elemen utama yang memiliki peranan penting dalam pemasaran strategik adalah yang pertama yaitu strategi produk, yang kedua penetapan harga, dan distribusi. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu strategi produk. Produk merupakan inti dari kegiatan pemasaran karena menjadi alasan utama konsumen melakukan pembelian. Dalam pemasaran strategik, strategi produk tidak hanya sebatas menciptakan barang atau jasa, tetapi juga bagaimana perusahaan akan memberikan nilai tambah yang berbeda dibandingkan pesaing. Selanjutnya, strategi produk ini mencangkup beberapa aspek penting, di antara lain yaitu yang pertama ada kualitas produk. Produk harus memiliki kualitas yang konsisten sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Yang kedua ada diferensiasi produk. Perusahaan perlu menghadirkan keunikan baik dari segi fitur, desain maupun pelayanan agar produk memiliki daya tarik tersendiri. Yang ketiga ada inovasi produk. Pasar yang dinamis menuntut perusahaan untuk terus berinovasi agar produk tetap relevan. Selanjutnya, ada siklus hidup produk atau produk life cycle. Perusahaan harus memahami tahapan produk mulai dari perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, hingga penurunan. Selanjutnya, ada strategi penetapan harga. Secara umum, harga secara umum merupakan suatu strategi baik marketing manajer dalam rangka meningkatkan penjualan. Kebijakan atau strategi dalam menetapkan harga merupakan langkah yang sangat penting karena kebijakan harga sangat menentukan kenaikan dan penurunan daya beli konsumen. Selanjutnya, ada pula beberapa strategi penetapan harga yang umum digunakan, antara lain yang pertama adalah penetration pricing atau menetapkan harga rendah untuk menarik konsumen baru dan memperluas pangsa pasar. Yang kedua ada skimming pricing atau menetapkan harga tinggi pada saat awal peluncuran produk, kemudian menurunkannya secara bertahap. Yang ketiga ada competitive pricing, menentukan harga dengan mengacu pada harga yang ditetapkan oleh pesaing. Yang terakhir ada value based pricing, menetapkan harga berdasarkan nilai yang dirasakan konsumen. Baik, selanjutnya adalah strategi distribusi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan mengenai materi selanjutnya dari teman saya, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai strategi distribusi. Distribusi ini sangat berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Jadi tanpa sistem distribusi yang baik, produsen yang berkualitas sekalipun sulit untuk sampai kepada pasar sasaran. Jadi oleh karena itu, strategi distribusi memang sangat berperan penting dalam suatu pemasaran strategik ini. Nah, di sini pun ada jenis-jenis saluran distribusi, meliputi ada beberapa hal. Yang pertama itu ada distribusi intensif, yang dimana produk dan saluran ke sebanyak mungkin outlet agar mudah diakses oleh konsumen. Yang kedua ada pula distribusi selektif, yang dimana produk hanya disalurkan pada beberapa outlet tertentu berdasarkan segmentasi pasar. Yang ketiga ada pula distribusi eksklusif, yang dimana produk hanya tersedia di outlet tertentu untuk menjaga citra eksklusivitas suatu produk.
Lalu untuk slide selanjutnya ada pula masih dengan integrasi strategi, yang dimana ketiga elemen ini tidak dapat berjalan secara terpisah, melainkan harus dikelola secara terpadu. Produk yang baik harus didukung dengan harga yang tepat serta distribusi yang efisien agar sampai ke tangan konsumen. Jika salah satu elemen tidak berjalan optimal, efektivitas strategi pemasaran akan menurun. Jadi untuk kesimpulannya, strategi produk berperan penting dalam menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif melalui kualitas, diferensiasi, inovasi, serta pengelolaan siklus hidup suatu produk. Ada pula di sini strategi menetapkan harga harus ditentukan secara hati-hati karena berpengaruh langsung pada persepsi konsumen dan pendapatan perusahaan. Ada juga strategi distribusi berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen, sehingga pemilihan saluran distribusi yang tepat serta manajemen logistik yang efektif menentukan kemudahan akses suatu produk. Dan integrasi strategi produk, harga, dan distribusi menjadi kunci keberhasilan pemasaran strategik dalam menciptakan kepuasan konsumen dan daya saing jangka panjang. Jadi sekian dari presentasi kami, saya ucapkan terima kasih.